Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Segala puja hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluhu karena memang hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Dan kita juga hanya kepada Allah memohon perlindungan, mohon tolong kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana kita juga memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, yang hampir tiada hari yang berlalu kecuali kita telah berbuat dosa. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluhu dari perbuatan-perbuatan buruk kita dan juga dampak buruk dari dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosa-dosa yang kita lakukan dapat menyengsarakan hidup kita di dunia ini. Kita dapat terhalang dari kebahagiaan yang kita cari gara-gara dosa yang kita lakukan. Maka kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari segala dampak buruk dari dosa yang kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang diberi taufik dan bimbingan dalam kehidupan ini, maka sejuta preman bila dia datang untuk menyesatkan hamba ini, tetap dia akan berada tegak di atas hidayah Allah. Namun sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, yang salah pilih jalan, salah berteman, salah datang kajian, kemudian dia disesatkan, 1000 ustaz atau sejuta kiai datang untuk memberikan hidayah kepada orang itu, tidak akan bisa, karena hanya Allah yang memiliki hidayah itu. Maka bersyukurlah orang-orang yang diberi hidayah sehingga tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dan dalam sholat kita pun kita tidak pernah berhenti memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, karena mahal hidayah kita. Sebagian di antara kita merasa bagaimana tatkala dia jauh dari jalan kebenaran, kemudian tatkala Allah memberikan hidayah kepada dia, betapa nikmatnya hidup di atas hidayah Allah Jalla Jalla. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah, tiada yang pantas mendapatkan pengabdian dari saya kecuali Allah Jalla Jalaluhu yang tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibnu Abdillah yang dilahirkan di kota Makkah, kemudian hijrah ke kota Madinah, meninggal di sana, dia adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'am ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Dan semoga selawat itu senantiasa kita curahkan untuk beliau, keluarga beliau,
sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau dan para sahabatnya. Amma ba'd. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 28. Kita orang Islam tanggalannya apa? Bulan ini bulan apa? Bulan Sya'ban. Iya. Kita bulannya bulan Sya'ban. Perlu diingat kita orang-orang Islam. Dan salah satu identitas Muslim tanggalannya Hijriah. Itu seorang Muslim. Dan kita harus tampakkan bahwa seorang Muslim punya identitas tersendiri. Dia nggak sama orang lain. Jamnya ketika dia lihat tanggalnya tanggal berapa? Tanggal berapa? Betul, 19. Setuju semuanya? Hah? Masih mikir-mikir? Mungkin sampai. Ma'asyarul muslimin. Saya ketika mengajukan disertasi ditegur sama dosen pembimbing, Syafiq, kau ganti semua penanggalanmu ini kepada penanggalan Hijriah. Sampai dia ngomong kemerdekaan Indonesia itu bulan apa itu merdeka? Bulan Ramadan. Kita merdeka di bulan Ramadan. Namun banyak dari kita tidak tahu ini kemerdekaan. Ternyata kita merdeka di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita sambut kehadiran. Maka hari ini tanggal 19 Sya'ban, besok berarti 20. Dan dengan bulan itu kita tahu waktu-waktu ibadah kita. Dari mana kita tahu puasa tengah bulan? Dari bulan Hijriah. Masya Allah. Kita lihat di sini. Ini masjid kan? Betul. Tanggal di masjid kita, tanggalan kita bukan tanggalan Muslim. Kalaupun kita mau tetap menjaga, karena kita memang hidup di negeri Indonesia, kita bikin dua. Hijriah harus ada di atas, kemudian baru Masehi. Karena Masehi ini milik siapa? Milik orang-orang Nasrani. Mereka mengira bahwasanya Masehi itu bermula dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Benar. Tapi kita punya tanggal yang bermula dari hijrahnya Rasulullah SAW. Maka pada saat ini usahakan penanggalan kita, penanggalan Hijriah, sehingga kita tahu semakin mendekat hari-hari itu kepada bulan suci Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan suci itu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad. Kemudian hari ini hari Jumat. Subhanallah. Iya, tadi hari Jumat. Siap. Apa keutamaan hari Jumat? Ada apa hari Jumat? Ada hadiah yang saya hadiah. Iya. Ada apa dari Jumat itu sih? Ada sholat Jumat? Iya, sebut. Iya, kurang lebih banyak kurang. Hari Jumat itu hari raya kita, betul. Itu yang pertama. Pada hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Pada hari Jumat itu dimasukkan beliau ke dalam surga. Pada hari Jumat itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan pada hari Jumat itu hari yang akan ditentukan. Tapi nggak apa-apa kasih. Tapi kan
kenapa kita nggak libur pada hari Jumat? Kenapa libur kita hari Minggu? Kenapa? Betul. Salah satu dampak buruk penjajahan Belanda atas Indonesia, umat Islam yang jumlahnya sekarang 87% diharamkan dari hari raya mereka. Pada hari Jumat itu hari yang sangat mulia sekali, seharusnya kita pagi-pagi sudah mandi, ini sibuk di tempat kerjanya masing-masing. Orang tua tidak bisa berangkat dengan anaknya ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapaknya gimana, anaknya gimana. Dan ketika hari Ahad, itu agama yang dibawa Belanda, orang-orang yang beragama dengan agama yang dibawa Belanda, itu bisa diterapi dan anak-anaknya berangkat ke gereja-gereja mereka. Dan mereka sebut hari Ahad holiday. Iya, buat mereka holiday mereka hari Ahad, buat kita hari Jumat holiday kita. Hari suci kita hari Jumat. Tapi kenapa? Kemana hak 87% umat Islam? Itu perlu dipikirkan. Ketika kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan, pesantren-pesantren yang ada itu hari liburnya hari Jumat semua. Mereka tidak mau ikut Belanda. Karena tahu kenapa Belanda pilih libur hari Ahad, karena memang Belanda company itu pada berangkat ke gereja mereka pada waktu itu. Maka wajarlah mereka penguasa dan kita dijajah oleh mereka selama 350 tahun. Tapi tatkala kita merdeka, seharusnya kita kembalikan hari raya kita sebagai umat Islam. Madrasah-madrasah Islam mereka memiliki hari raya yang namanya hari Jumat, hari yang paling mulia. Sebagian orang ngomong, Ustaz tidak bisa kalau kita libur hari Jumat sekarang, Ustaz. Itu urusan bank, urusan apa-apa itu kan sama Barat hari Ahad semua. Mereka libur hari Ahad. Jemaah rahimahullah, negeri di Arab, Saudi Arabia, Kuwait, Mesir, Tunis, Jazair, Syam, semua hari libur mereka hari Jumat. Apa mereka tidak ada hubungan internasional? Tapi tetap umat Islam punya identitas tersendiri. Sebagaimana ya tahun kita, penanggalan kita Hijriah, begitu pula hari libur kita hari Jumat. Orang kalau dengarkan khutbah Jumat dengan seksama dan yang disampaikan oleh khatib itu gak terlalu panjang, insya Allah setiap hari Jumat umat Islam tidak bersuntikan tausiah yang membuat iman mereka tumbuh berkembang. Tapi sayangnya kita datang pas hari Jumat, kita lihat semuanya pada khusyuk nundukkan. Ketika Allah Akbar kita nggak mendapatkan tujuan dari tausiah hari Jumat. Khutbah Jumat itu jarang bisa diserap oleh para makmum, para yang hadir, karena kondisi sedang lelah kita di situ. Bahkan sebagian pegawai itu memanfaatkan khutbah Jumat buat tidur, karena setelah dia harus kerja lagi. Maka coba yang punya madrasah, yang punya apa, mengembalikan identitas kita. Nahnu muslimun, kita orang-orang Islam dan kita beda. Rasulullah mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk orang itu. Mereka yang mengagungkan hari Ahad termasuk golongan. Kita bukan itu baca kita. Topik kita hari ini jalan menuju kebahagiaan. Nah, ya. Belum lari, boleh silakan. kita kan terpaksa di KTP itu tanggalnya itu tanggal muslim. Nah, Bagaimana? ya kalau yang terpaksa nggak apa-apa. Tapi jangan hari-hari biasa kita pakai tanggal Masehi juga, nggak terpaksa ya. Jadi yang memang sudah peraturan yang kelahiran umpamanya pakai tanggal Masehi, ya sudah. Tapi kita usahakan tahu kelahiran anak kita di bulan Hijriahnya. Kalau lahir tahun sekian, kalau lahir di bulan Ramadan, kalau lahir di bulan Sya'ban, itu yang bisa kita lakukan. Jadi yang tidak bisa ya sudah. Dan masalah usaha orang-orang kafir menghapuskan penanggalan Islam itu
Bahkan di Saudi Arabia itu Syekh mengatakan, andai kata laula anna rawatibukum muqayyadah bitarikh al-hijri lanasitum tarikh al-hijri. Kata Syekh, andai kata gaji kalian itu turunnya tidak ikut tanggalan hijriah, kalian semua lupa tanggalan hijriah. Di Saudi itu turunnya gaji tanggal 25 hijriah. Makanya orang selalu ingat dengan tanggalan hijriah. Karena itu tanggal berapa sekarang? Karena dia nunggu gajian. Coba kalau itu pakai tanggalan Masehi, ya sudah, nggak ada lagi. Buat apa dia ingat sama tanggalan hijriah? Karena buat dia nggak ada manfaat. Tapi buat kita ada manfaat. Ada tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 yang disyariatkan kita puasa. Dan kita tahu terkadang kita berpindah dari satu bulan ke bulan yang satunya. Tahu kemuliaan bulan-bulan kita masuk bulan Muharram, yang bulan Dzulhijjah. Kita tahu ada pertemuan-pertemuan yang semuanya itu terikat dengan penanggalan hijriah. Umpamanya puasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah atau 9 hari, itu kan kita tahunya ketika kita tahu bahwa kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Banyak dari kita yang sudah nggak tahu. Paling enggak kita kasih tahu tetangga kita, keluarga kita, supaya mereka mengenal dengan pengenalan hijriah itu. Ya, kita masuk ke topik kita. Tapi kayaknya saya butuh minum ini. Ini jamaah yang minum, tafadhol. Alhamdulillah. Jalan-jalan menuju kebahagiaan. Apa sih artinya kebahagiaan? Antum bahagia? Bahagia bener? Gak punya utang? Hah? Punya utang? Alhamdulillah, ya bahagia. Jadi artinya bahagia itu gak punya utang. Apa artinya kebahagiaan? Buat antum merasa sekarang anak bahagia, Ustaz? Ya itu apa sih yang antum merasakan bahagia? Mengenal hidayah sunnah, iya, itu termasuk suatu kebahagiaan. Tapi definisi bahagia itu apa sih? Nah, silakan angkat tangan. Ya. Bahagia itu bersyukur. Setuju semuanya? Setuju nggak? Nggak setuju, Bang. Silahkan. Ketenangan di hati itu bahagia, walaupun nggak punya uang. Iya, setuju? Silahkan. Itu bahagia itu mendapat hidayah, bertakwa, tidak minta-minta sama orang, kaya. Ya, kalau nggak minta-minta jelas kaya lah. Iya, ada orang yang bertakwa, ada orang yang kaya, nggak minta-minta, tapi kadang-kadang nggak bahagia juga, nggak dapat hidayah. Oh, nggak dapat hidayah. Setuju semuanya? Enggak juga. Yuk, yang punya definisi baru. Silakan. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Itu bahagia. Salah satunya. Ya kita harus berbahagia lahir dalam keadaan Islam. Itu harus berbahagia. Tapi bisa jadi orang itu nggak bahagia. Ada orang yang lahir dalam Islam sengsara hidupnya. Ada nggak? Banyak. Dari keturunan nenek Islam terus tapi hidupnya sengsara, nggak bahagia. Berarti apa sih kebahagiaan itu? Ada yang mau nambahin? Ya, silakan. Tercapainya keinginan-keinginan dalam hati termasuk detik ini datang misalnya Pengajian, ya. Tercapainya keinginan-keinginan di dalam hati.
Jadi kalau orang tercapai keinginannya, tercapai cita-citanya, itu bahagia, itu kan? Insya Allah, ya kan? Belum tentu ya. Ya kalau kebahagiaan itu kalau di kamus bahasa Indonesia itu disebutkan kebahagiaan itu, iya, jadi keadaan dan perasaan yang senang, damai dan tentram di dalam hati. Dan dalam bahasa Arab disebutkan apa bahasa Arabnya kebahagiaan? As-sa'adah, ya? As-sa'adah. Jadi ada namanya al-farah. Farah itu senang. Farhan, orang yang senang. Belum tentu bahagia, ketawa-ketawa terus sampai rumah pusing dia ketemu temannya ketawa, belum tentu bahagia. Ada orang senang, tapi belum tentu dia bahagia. Jadi kebahagiaan itu pada yang menyebutkan musik bahagia itu ketenangan di hati. Memang tumaknina fil qalb, ketentraman di dalam hati, kedamaian di dalam jiwa, ya. Itu yang namanya kebahagiaan. Apa bedanya kebahagiaan dengan kesuksesan? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Silakan. Kalau kesuksesan itu ketika kenyataan sesuai dengan ketika harapan sesuai dengan kenyataan. Kalau kebahagiaan itu Ya udah bahagia tadi. Ya, silakan. Nah, Fadol, majulah. Sebelum kamu ini, adik bahagia atau sukses? Bahagia, tapi belum sukses. Nah, sebagaimana yang disebutkan, ada perbedaan antara kebahagiaan dan kesuksesan. Orang yang sukses adalah yang harapannya itu menjadi realita, yang cita-citanya tercapai. Ini menjadi dokter, ini menjadi insinyur, ini menjadi pejabat, tercapai cita-citanya, kita katakan Masya Allah, sukses. Buka toko, kami sukses. Bahagia belum tentu. Jadi ada perbedaan antara kesuksesan dan kebahagiaan. Banyak orang yang sukses tapi tidak bahagia. Bahagia adalah ketentraman dan kedamaian yang kita rasakan di dalam hati. Jadi tempatnya kebahagiaan itu adanya hati. Nah, kalau kita lihat kebahagiaan, ternyata kebahagiaan itu diburu oleh seluruh jenis manusia. Orang kafir kepingin bahagia. Orang yang menjadi pejabat ingin bahagia. Orang yang menjadi tukang sampah, yang tukang beca, yang menjadi supir taksi, yang menjadi supir mikrolet, mereka juga mencari kebahagiaan. Berarti semua target dari hidupnya adalah bagaimana dia bisa berbahagia. Namun sayang, ada orang-orang yang berburu kebahagiaan di tempat yang salah. Memancing di kolam yang nggak benar. Dia cari mutiara dengan ranselnya, berangkat kepada pasir. Dia gali itu padanya. Ditanya cari apa? Saya lagi cari mutiara. Salah mas. Bukan di sini tempat. Tapi ada orang-orang yang nggak tahu jalan kebahagiaan, maka dia berburu di tempat itu. Dan kajian kita adalah bagaimana kita bisa sampai kepada kebahagiaan dari jalan kita kenal. Insya Allah kita akan dapat kebahagiaan. Kebahagiaan dengan harta. Ada orang yang mengira kalau dia kaya, kalau banyak hartanya, mobilnya berjejer, rumahnya bertingkat, pembantunya Masya Allah lebih banyak dari jumlah anggota keluarganya. Ada yang kayak gitu? Di sini kayaknya nggak ada. Belum, tapi bakal mudah kita butuh lah orang-orang Islam yang lain punya harta yang butuh, tapi belum tentu bahagia. Kita bicara sekarang yang banyak duitnya belum tentu bahagia. Dan terbukti orang-orang kaya itu banyak yang nggak bisa tidur malam. Dia bingung, dia mau tidur, ya Allah ini nanti ada perampok ini. Pasang satpam, kalau satpamnya diikat sama rampoknya, gimana? Pasang anjing, lagi anjing.
Dia ingin cari kebahagiaan, dia ingin cari ketenangan dan ketentraman di hatinya. Ternyata harta yang dia kumpulkan nggak bisa membuat dia tentram dan damai. Dia pasang CCTV tergeletak di atas tempat tidurnya. Ya Allah, kata dia, nanti mobil ada yang nyuri itu di mana? Jadi ternyata orang kaya belum tentu bahagia. Tapi sebagian dari kita itu berusaha membunuh dunia dengan harapan dia bahagia nanti. Apalagi ibu kalau banyak duitnya bahagia ya. Kalau suaminya pulang nggak bawa duit langsung sesek. Itu sebagian enggak semuanya. Ya, kalau kita lihat juga orang-orang yang kaya seperti Qarun ya, Fir'aun yang begitu sengsara hidup dia dengan harta yang dia miliki, maka tidak ada kebahagiaan di harta itu. Kemudian kebahagiaan dengan kedudukan. Ada orang yang mengira kalau dia jadi pejabat, wah kayaknya saya bakal senang. Dan ini terbukti bagaimana orang-orang yang sudah berduit masih berlomba-lomba untuk jadi pejabat. Yang pulang, oh anak kayaknya kalau jadi jenderal sama banget. Kenapa? Nyuruh siap dan dia meminta apa siap dan enak banget kayak menjadi jenderal itu. Dia berpikir kalau jadi presiden, kalau dia jadi bupati, jadi gubernur, kayaknya bakal bahagia. Padahal dia punya duit mau dimakan untuk 7 turunan itu nggak habis. Tapi dia masih mencari kebahagiaan di kedudukan. Mungkin aku kalau jadi pejabat akan bahagia. Tapi ternyata kehidupan para pejabat itu Allahu Akbar, banyak yang sengsara. Banyak pejabat yang ketahuan sabu-sabu. Dan sekarang banyak pejabat yang di dalam penjara. Dan sebagian tidak dapat kebahagiaan ketika menjabat, dan bahkan masuk penjara tidak dapat kebahagiaan. Ada. Saya dapat informasi bahwa benar atau tidak, sekarang ini ada 300 lebih bupati dan wali kota yang dipenjara. Itu mereka tidak dapat kebahagiaan, dan sebagian dapat kebahagiaan di penjara. Jangan masuk penjara untuk mencari kebahagiaan. Kemudian kebahagiaan dengan popularitas. Ya, sebagian orang mengira kalau dia jadi artis, berangkat dari kampungnya mau mengadu nasib ke Jakarta. Karena dia berpikir, kok kayaknya hidupnya artis ini senang banget gitu ya, bahagia banget. Padahal kalau kita menembus dinding rumah para artis itu, kayaknya sekarang nggak perlu nembus, karena sudah dikeluarkan bagaimana artis-artis yang kena sabu-sabu, yang mereka minum, yang macam-macam, yang kehidupan rumah tangga yang berantakan. Ternyata mereka nggak bahagia. Dan kalau saya lihat, mungkin saya itu artis orang yang paling takut keluar rumah, takut kelihatan jelek. Iya, dia akan bercermin berjam-jam cuma mau beli air ke Indomaret. Kalau kita kan mau beli langsung keluar. Kalau mereka itu ada wartawan enggak, dia lihat itu kan sasa, enggak damai. Kalau nggak percaya coba jadi artis. Tapi karena nggak betah dia bisa. Kemudian kebahagiaan dengan gelar dan predikat. Ya, ada orang berpikir kalau dia jadi doktor, dia jadi profesor, masya Allah, dia diundang sana, undang sini. Ketika itu dia dapat kebahagiaan, tidak. Banyak orang yang profesor akhir dari hidupnya bunuh diri juga. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian anak. Ada orang yang ketika menikah tidak punya anak, dia berpikir, Allah, kayaknya hidupku ini sengsara. Dia melihat orang-orang yang punya anak, wah kalau punya anak seakan-akan bahagia kehidupan dia. Belum tentu. Ada orang-orang yang mati di tangan anaknya. Iya, ada orang tua yang la ilaha illallah, sengsara hidupnya gara-gara anak semata wayang dia. Yang bolak-balik masuk penjara, anaknya dikeluari, masuk penjara lagi. Maka orang
tidak punya anak, jangan berpikir aku tidak bisa bahagia. Tidak bisa bahagia, karena letaknya kebahagiaan itu di dalam hati. Ya, ada beberapa negara di dunia ini. Dulu tahun 90-an itu ada negara namanya Swedia. Itu terkenal di bahasa Arab, itu terkenal dengan jannatul dunia, terkenal surga mereka itu. Karena kehidupan orang di Swedia itu tercukupi semua. Ibu-ibu yang mau lahiran sejak hamil sudah dibiayai agar janinnya sehat sampai lahiran pun terus benar-benar aman kehidupan mereka. Tapi tahun 90-an Swedia tercatat sebagai negara yang paling banyak orang bunuh diri di sana. Karena ternyata sampai disebutkan dalam majalah Rus dan Yusuf bahwasanya al-ahlul jannah ghair su'ada. Ternyata penghuni surga tidak bahagia. Maksudnya surga itu Swedia. Dan kalau kita lihat sekarang negara-negara maju itu ternyata mereka banyak korban bunuh diri. Ini menandakan orang kenapa bunuh diri? Nggak bahagia, hatinya nggak tenteram. Yang pertama ada sebuah negara di Eropa, saya nggak bisa baca, Lithuania, Lithuania itu di Eropa bagian timur. Ya, itu disebutkan bahwasanya setiap 10.000 yang bunuh diri itu 31,5 setiap 10.000 orang. Kemudian menyusul Korea Selatan yang banyak di antara kita yang kerja di sana, orang Indonesia di sana itu dari 10.000 yang bunuh diri 31,2. Kemudian Jepang ini yang menurut kita sudah maju ya. Kita yang kita naikin itu dari mana? Jepang, motor dari Jepang. Ternyata di Jepang banyak orang bunuh diri. Na'udzubillah, ternyata mereka belum berbahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan satu standarisasi kepada kita, satu ukuran agar kita bisa bahagia. Kita ini banyak melihat kepada orang-orang kafir. Orang kafir kok kaya-kaya ya, anaknya berhasil semua. Anak saya nggak diterima di perguruan tinggi, Ustaz. Itu orang kafir pada terima semua, pada berhasil, sukses hidupnya. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 85, "Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum." Kalian jangan terheran-heran, tersilaukan dengan harta mereka, dan tidak pula anak-anak mereka. Sehingga banyak orang Islam yang imannya lemah ketika dia melihat bahwasanya orang kalau dia di Kristen itu kok maju kayaknya, kok dia berhasil hidupnya, kadang-kadang pindah agama. Allah mengatakan wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Kenapa? Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dengan harta yang diberikan kepada mereka, dengan anak-anak yang Allah berikan kepada mereka, tujuan Allah untuk menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak. Jadi tujuan harta dan anak-anak itu sebenarnya siksaan buat orang-orang kafir. Dan bagaimana bentuk siksaan kita akan lihat sabda Rasulullah SAW ini menceritakan siksa dunia bagi orang-orang yang banyak duitnya, yang banyak anaknya, yang dia terus mencari dunia. Kemudian tak kala ajal datang, mereka mati dalam keadaan kafir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini sahih. Beliau mengatakan, "Man kanatid dunya, man kanatid akhiratu hamma." Barang siapa yang tujuan, tempat harapan, tempat keinginannya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan buat dia di dalam hatinya. Ingat tadi tempatnya kebahagiaan di mana?
di dalam hati. Di situ Allah letakkan kekayaan buat dia. Wa jama'a alaihi syamlah, dan urusan-urusannya Allah kumpulkan buat dia. Kemudian wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dia itu tidak mau dengan dunia. Dunia itu terpaksa didatangkan sama Allah, ikut kepada dia. Karena orang ini ketika dia cari harta buat siapa? Buat akhirat. Ketika dia dapat rezeki, ya Allah, alhamdulillah punya rezeki, aku mau bangun masjid. Semua tingkah lakunya, keinginannya bagaimana dia bisa punya rumah di surga. Ya Allah, aku kepingin punya rumah di sana. Gak apa-apa aku gak punya rumah di dunia, ya Allah, yang punya rumah di tempatmu, ya Allah. Jadi semua kerjaannya, semua tingkah lakunya adalah untuk akhirat. Dunia itu akan mengejar dia. Sedangkan dia gak mau. Datang dunia, dia bagi lagi. Karena memang dia untuk akhirat. Dan orang itu orang kaya. Karena ketika dia dunia datang, dia gak mau, ya sudah dia bagikan. Berbeda dengan orang yang tujuannya dunia. Rasulullah mengatakan, wa man kana fid dunya hamma, barang siapa yang dunia menjadi keinginan, harapan dan cita-cita dia, ambisi dia dunia, Rasul mengatakan ja'alallahu faqrahu baina 'ainai, Allah jadikan kefakiran buat dia itu di hadapan matanya. Di hadapan matanya yang ada dia takut miskin. Dia lihat, oh anak-anakku ini nanti gimana kalau aku gak berhasil pekerjaanku, nanti bangkrut, asuransikan anak-anaknya semua. Mau tidur yang dia pikirkan dunia, bangun tidur yang dia pikirkan dunia, mau makan yang dia pikirkan dunia, semua. Dia benar-benar orang yang takut miskin. Karena memang dia orang miskin, walaupun duitnya banyak. Karena Rasulullah mengatakan laisal ghina bi kathratil amr. Dunia itu bukan dengan banyaknya harta yang kita miliki. Wa innamal ghina nafs. Yang namanya kekayaan orang kaya itu jiwanya kaya, walaupun dia tidak punya duit. Di dompetnya hanya ada 5.000 dia keluarkan. Apa yang dia katakan? Alhamdulillah, ada 5.000. Senang dia. Orang kaya dapat rezeki satu hari, umpamanya dia 10 juta. Aduh, kok masih 10 juta? Saya harus dapat 100 juta. Saya harus dapat sekian. Terus yang namanya kemiskinan itu ada di hadapan mata dia, senantiasa menemani dia. Kemudian wafarraqa alaihi syamlahu, dan urusannya dicerai beraikan. Seharusnya orang yang banyak duitnya itu bisa tiap bulan umroh kan? Iya, dia umpamanya sudah penghasilan tiap bulan umpamanya 200 juta. Ada di sini penghasilan 200 juta? Nggak ada, 1 M di sini. Masya Allah, ya, wajah-wajah ini wajah 1 M. Anggap 1 M. Orang yang penghasilannya tiap bulan 1 M, kira-kira bisa tiap bulan umroh kan? Susah. Urusannya itu nggak mari-mari. Selesai ini, sana lagi. Pabrik yang situ, pembukaan pabrik yang sana kerjasama sama pabrik sana. Terus urusannya tidak pernah selesai, sehingga dia tidak diberi kesempatan ibadah. Seharusnya bos, yang namanya bos itu sudah menyerahkan urusannya kepada anak buahnya. Dia bisa bebas sejadahnya, dia bisa sholat duha. Allahu Akbar, gak Isra. Karena terus dunia itu ngejar dia, meeting sana, meeting sini, sholat duhur gak tepat waktu, habis urusannya dicerai bro. Anak buahnya, masya Allah, bisa sholat duha, bisa sholat malam. Kenapa ya? Karena yang ini anak buah, tujuan dia akhirat. Ya Allah, saya ini buat kasih makan rezeki buat anak-anak saya, dan saya ingin bantu. Dia orang yang mampu lah, saya ingin orang miskin. Dia orang kaya, dan urusannya Allah atur. Kemudian walam yaktihi minad dunya illa ma qutira lahu.
Azab yang ketiga yang datang dari dunia ini. Rizkinya dia sudah Allah catat buat dia. Seharusnya kalau dia nggak capek-capek pun rizki itu datang sebenarnya. Tapi karena dia takut miskin, wah, dia bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang sebenarnya memang itu yang dia dapatkan. Kalaupun dia sholat malam umpamanya, kalaupun dia nggak ikut meeting apa, itu akan datang. Tapi memang itulah adab yang Allah berikan kepada mereka. Yang Ibnu Qayyim menjelaskan tentang adab ini, beliau mengatakan, karena tadi ayat yang di surat apa? Al-Taubah 85, Allah mengatakan bahwasanya harta dan anak-anak itu untuk mengadab mereka. Bentuk azabnya kata Ibnu Qayyim min abladil azab di dunia, dan termasuk azab yang paling puncak di dunia buat mereka itu tasydid, urusan yang dicerai berarti wa tafriqul qalb, hati yang dikacau balau, enggak pernah tenang, enggak bakal bahagia dia. Kemudian wa qaulul faqri musbar ainain abdi la yufariqu, dan yang namanya kemiskinan, kefakiran itu menemani dia di hadapan dia terus, tidak pernah berpisah dari dia. Gak pernah dia sekalipun merasakan cukup. Itu apa? Dia gak pernah duduk, ya Allah alhamdulillah cukup aku. Enggak. Yang ada bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Kita gak apa-apa orang kaya mau bagaimana kalau hamnya, kalau cita-citanya harapannya akhirat harus kaya, karena dia akan bahagia. Ketika dia dapat, alhamdulillah dapat. Aku bangun pesantren, saya jumpa dengan satu jemaah umroh, kemarin dia umroh. Nanti sama dia, bang, antum cita-cita buat umat ini apa dong dari usaha? Terus terang Ustaz, anak dulu bercita-cita kepingin kalau usaha ini berhasil, anak nyumbang 1 M buat pesantren sunnah. Masya Allah. Tujuannya akhirat dia nggak ada masalah. Dapat nggak dapat ya Allah sudah Allah tentukan. Tapi dia tidak menjadi budak dunia. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa sih orang-orang kaya ini yang kita katakan mereka disiksa dengan dunianya kok nggak merasa tersiksa? Iya, mereka enjoy aja. Kata Ibnu Qayyim, walaula sakratu usyaqid dunya bi hubbiha lastaghafu min hadzal azab. Andai kata bukan karena mereka mabuknya kecintaan dengan dunia itu, namanya orang mabuk, nggak sadar ya. Kalau mereka sadar, pasti mereka akan menjerit meminta tolong supaya diselamatkan dari azab ini. Ala anna aktsarahum la yazalu yashku wa yasruhu minhu. Tapi kata Ibnu Qayyim, banyak buktinya orang-orang yang diadab itu. Bagaimana orang-orang kaya punya guru-guru spiritual yang untuk menenangkan hatinya. Bagaimana orang-orang pejabat-pejabat itu sering berangkat ke apa namanya? Bukan yang ahli kejiwaan ini, psikolog. Ya, psikolog datang ke dokter, dok saya nggak bisa tidur, kasih obat tidur, kasih obat terus hidupnya tersiksa dengan ya karena dunia itu. Rasul mengatakan laukana li Adam wadiyan min mal atau min dhahab, andai kata anak Adam itu punya 2 lembah harta, labtagha thalithan, dia kepingin punya ketiga. Ingat kalau tujuannya buat akhirat nggak ada masalah. Yang jadi masalah tujuannya dunia karena dia takut miskin. Tapi kalau dia melihat, aku lihat kayaknya dakwah ini harus dikembangkan, aku buka usaha. Tujuannya buat apa? Buat dakwah. Bukan buat dunia dia, karena dia sudah cukup. Tapi kalau buat dakwah, hartanya dia diinfakkan semua nggak cukup, maka dia terus mencari dunia untuk akhirat. Wabtaghi fima ataakallah ad-dar. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu, carilah akhirat. Jadi Allah kasih kepada kita itu supaya kita cari akhirat. Allah kasih kesempatan harta ini macam-macam supaya cari akhirat. Walaupun saya musibah kalian dunia, tapi jangan lupa kata Allah, kalau itu di dunia, maksudnya jangan ibadah terus istrinya nggak dikasih makan. Nah, itu metode hidup
lauknya mingguan penuh. Hari Senin kemarin, hari Selasa sore saya berangkat mau motong celana ke tempat nenek-nenek dia sama istri. Rumahnya nenek itu nggak ada tetangganya. Depannya sawah, kirinya sawah, rumahnya jelek. Istri masuk ke dalam, mau potong kain ini, oh ibu nggak ada. Kemana ibu? Lagi umroh. Subhanallah. Kata istri, bang, kalau tahu rumahnya jalannya jelek, kata dia. Tapi dia cari dunia, dia jahit, dia kumpulin buat apa? Buat akhirat dia. Tenang hidupnya. Kata dia berapa hari? Katanya kalau salah hampir sebulan dia berangkat 35 juta bayarnya. Dia Masya Allah bahagia, dia kumpulin dunia buat akhirat. Kemudian Rasulullah SAW, kita masih berbincang tentang orang yang mencari kebahagiaan dengan dunia, ternyata kebalikan yang dia dapatkan. Rasulullah mendoakan celaka bagi hamba-hamba dunia. Beliau mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud qatifah wal khamisah in u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yarda ta'isa wal takas. Hadis Bukhari. Rasulullah mengatakan celaka hambanya dinar. Ada yang punya dinar di sini, emas ya. Mungkin bapak-bapak ada ibu banyak ya, Insya Allah. Yang celaka hambanya emas, yang dicari emas, yang dicari perak, yang duit yang dicari. Abdul Qatifah yang pakaian-pakaian dengan model-modelnya mungkin sekarang ini ya fashion lah ya. Orang ini bapak-bapak alhamdulillah, ibu-ibu itu kalau ada model baru beli lagi sampai lemarinya nggak cukup. Ketika lemarinya nggak cukup, bukan dia sedekahkan, dia mau sama suami, bang ini lemari udah nggak cukup bang, bikinin lemari lagi bang. Dah seharusnya ketika sudah nggak cukup dikeluarin itu baju. Ya Allah, cukup beli pakai baju juga di kuburan ya Allah. Lagi ke orang taruh baju yang baru. Bukan dia beli lemari baru. Inoti Allah. Kalau dikasih dia suka senang. Kalau nggak dikasih itu hamba-hamba yang seperti itu sengsara. Seperti orang yang gagal proyek mau. Kan ada orang mendukung proyek masuk ternyata gagal. Kalau orang itu beriman dia akan bersyukur sama alhamdulillah. Mungkin rezekiku bukan di sini. Tapi kalau orang yang menghamba kepada dunia, apa yang akan terjadi? Itu dimarahin semua anak buahnya. Karena dia benar-benar tidak itu yang takdir Allah berikan kepada dia. Maka Rasulullah akan ta'isa wa takas. Semoga dia celaka binasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kebahagiaan itu bukan di harta. Kebahagiaan itu tidak bisa disimpan di lemari besi. Nggak bisa didepositokan, nggak bisa ditaruh di bagasi, nggak bisa kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Seorang lelaki pernah ngomong sama istrinya, aku akan mencabut kebahagiaan darimu. Adalah suami-suami, insya Allah nggak ada suami ibu di sini, insya Allah nggak ada. Ada mungkin yang dia lagi bermasalah sama istrinya, dia ngomong aku akan mencabut kebahagiaan. Kata sang istri nggak bisa. Kenapa? Oh udah nggak bisa. Bisa. Kalau kebahagiaan itu di pemberian yang biasa kau berikan kepadaku, kau akan memutuskan pemberian itu. Kalau kebahagiaan itu di pakaian, kau akan larang aku dari pakaian-pakaianku. Tapi kebahagiaan itu ada di imanku, dan imanku itu ada di hatiku, dan yang punya hatiku cuma Robbi. Gak bisa merasakanku. Itulah orang yang benar-benar merasakan kebahagiaan. Walaupun dia sudah tidak memiliki apa-apa, tapi dia tetap memiliki iman yang itu
puncak dari kebahagiaan dan ketentraman dari mati. Sebagian antara kita yang nggak sadar kadang-kadang kita ini disebut insan karena ruh dan jasad. Kalau ruh itu dicabut yang ada mayat. Ada orang yang selama hidupnya bagaimana dia menyenangkan mayatnya ini. Badannya, pakaiannya, itu mayatnya yang dia senangkan. Sedangkan ruh dan jiwanya nggak pernah dia pikir. Para ulama mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sa'adati lajaladuna bisuyuf." Andai kata raja-raja, andai kata pejabat-pejabat, andai kata gubernur atau presiden itu tahu dengan kebahagiaan yang kita rasakan di dalam hati kita, pasti mereka akan gunakan pedang mereka untuk mengeluarkan kebahagiaan itu. Ya karena ada orang-orang yang punya apa-apa, tenang hidup, tentram hati. Makanya kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Tapi memang dunia ini ada yang menjadi faktor kebahagiaan, tapi tidak seluruh. Salah satu contoh Rasulullah SAW mengatakan min sa'adati fi Adam. Salah satu kata Rasulullah SAW dari kebahagiaan anaknya Adam. Yang pertama kata Rasulullah, al-mar'atu sholihah, istri yang sholihah. Bapak-bapak bahagia semua di sini? Bahagia nggak? Istrinya solehah nggak? Wah, ibu-ibu bahagianya salah satu tadi kebahagiaan juga suami yang soleh. Ibu-ibu bahagia nggak? Suaminya soleh nggak ibu? Oh bahaya. Berarti banyak yang berbahagia dari bapak-bapak. Jadi bapak-bapak harus memperbaiki diri supaya istrinya berbahagia. Al-mar'atu sholihah. Ketika suami pulang dari kerjanya, dibukain pintu sama istrinya, Allahu Akbar, dibukain bajunya, dikipasi, dipijat, Masya Allah. Ada nggak yang kayak gitu? Bapak, ada nggak yang kayak gitu? Gak ada kayak gitu. Ada nggak? Oh, ini bujangan-bujangan. Senang bahagia, udah support di pasar, di tempat kerja yang masuk rumahnya, dan lihat wajah istrinya saja tentram hatinya. Wah. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang khairun nisa, siapa wanita yang paling baik, kata Nabi, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau kau lihat dia sejuk hati, Masya Allah. Wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh-suruh nurut sama suami. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjika, kalau kau lagi ada di rumah dia jaga harta, dia jaga kehormatan dirimu. Itu mar'atu sholihah. Insyaallah istri bapak-bapak sholihah semua. Amin. Yang kedua, al-maskanus sholih. Dalam riwayat Muslim, al-maskanul wasi, atau baitul wasi, rumah tempat tinggal yang luas. Kenapa yang luas? Sebagian ulama mengatakan kalau istrinya soleh, rumahnya jadi luas walaupun sempit. Tapi kalau rumahnya ada 100 kamar, istrinya nggak soleh, masuk rumah kayak di jalan, kepingin dia keluar. Namun memang secara materi rumah yang luas itu bukan yang bagus. Yang luas itu bisa membuat hati kita lebih senang, lebih lapang. Ya kalau kita sekamar tidur sama istri, sama menantu, sama cucu kan, ya susah. Makanya rumah yang luas itu kalau ada kamu ya alhamdulillah. Walaupun rumahnya tidak bagus, tapi rumahnya luas. Kemudian yang ketiga, al-markabus sholih, kendaraan yang nyaman, bukan yang mahal, bukan yang mewah, tidak. Jadi kualitas kendaraannya itu bukan dilihat dari mahalnya, enggak mogok-mogokan. Mungkin beli motor
tahun 90 yang masih keren, tapi nggak pernah mogok, seneng dia. Ketika parkir nggak pernah takut maling. Bahagia dia. Sekarang orang yang motornya harga 100 juta parkir masuk ke minimarket, dia tolong-tolong. Lah, mau lama-lama dia nanti. Yang mobilnya mewah, tidur kadang-kadang jam 12 malam, bangun dia lihat, alhamdulillah masih ada, tidur lagi. Keserempet sedikit mobilnya, itu azan. Bisa azan, gimana keserempet ke dia? Allah Akbar. Berarti belum tentu bahagia. Rasul mengatakan yang nyaman, yang kalau istighfar itu nggak 5 kali, ya. Hidup alhamdulillah, jalannya nyaman, itu termasuk dari ya bahagia. Bagaimana kalau kita motornya mogok-mogok, rumahnya sempit, istrinya nggak soleh, sudah numpuk itu semua kesesatan. Kemudian dalam ini yang tadi riwayat Ahmad dan hadis Sahih, dan riwayat lain ditambahkan al-jarus salih, tetangga yang baik. Ketika kita pergi dari rumah, kita nggak pernah takut tetangga kita nyuri rumah kita, ya. Atau punya aman kita. Lebaran pulang kampung, nggak takut isi rumahnya kosong, karena tetangganya tetanggaku baik. Dan Rasulullah Rasulullah itu meminta perlindungan dari tetangga yang buruk, karena menurut tetangga ini bikin susah. Anak kita terpengaruh dengan anak tetangga yang minum minuman, pokoknya bahaya. Kemudian dalam hadis lain, jadi di dunia ini ada perkara-perkara yang kita butuh memang supaya kita ya dapat kebahagiaan lah, tapi nggak harus banyak. Cuma yang Rasulullah sebutkan. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Sahih Syaikhani, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa di antara kalian yang merasa aman di rumah, di tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggalnya nggak harus dimiliki, ya. Kadang-kadang nyewa, kontrak, kita merasa aman di rumah itu. Pemilik rumah belum lagi utang, itu kan ya Allah, alhamdulillah, merasa aman, tentram, baik. Kemudian mu'afan fi jasadi, sehat badan, sehat, mahal sehat, aman di rumahnya, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, dia punya yang mau dia makan hari itu, kata Nabi, bukan buat hari esok, hari itu. Apa kata Nabi? Ka'anna ma'izat tahu dunia bihadza fiha, seakan-akan dunia dan isinya di rumah dia, dia memiliki senang. Saya mau tanya, orang yang punya duit 1 triliun, yang dia makan 1 piring, nggak mungkin duit saya 1 triliun, saya mau makan 8 piring hari ini, nggak ada. Sama berarti sama kita yang makan 1 piring, sama dia. Saya makan soto, alhamdulillah. Itu orang kaya walaupun makan apa tetap 1 piring. Berarti yang dicari sama orang kaya sama yang dicari sama aku. 1 piring, aku punya. Sama sama dia. Mu'afan fi jasadi, sehat badan itu mahal sehat. Di Madinah itu ada satu orang kaya yang kena penyakit. Allah, dia itu raja properti. Untuk berobat satu persatu apartemennya dijual. Dia keluar negeri sampai habis apartemennya, tinggal yang di tempatnya. Namun dia juga tidak sembuh. Maka sehat itu mahal dan itu salah satu kebahagiaan. Ada orang, masya Allah, ya pekerja-pekerja kasar. Di sini masih ada tukang beca, masih ada. Itu tukang beca nggak ada pantangan kalau suruh makan, masya Allah. Apa aja, bismillah. Tapi kalau orang kaya mau gulai, kolesterol anak, es krim, waduh jangan gula, apa yang diasam orang. Jadi juga banyak pantangan. Dan memang ada orang seperti itu. Maka dia nggak sehat, berarti dia belum mendapatkan dunia dan isinya. Itu Rasulullah mengatakan jadi 3 hal, merasa aman, dan keamanan ini nikmat yang besar ya tadi ya. Kita tidur malam di rumah kita aman.
makan sampai subuh itu nikmat sekali. Kemudian yang dia makan hari itu ada dan badannya sehat, seakan-akan dunia dan isinya Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimahullah ta'ala, kalau saja kebahagiaan itu sebuah pohon, kalau saja kebahagiaan itu sebuah pohon, maka pohon ini tumbuhnya di dalam hati. Iman itu menjadi tanahnya, iman itu menjadi udaranya, menjadi airnya, menjadi pupuknya, dan menjadi mentarinya yang membuat pohon kebahagiaan itu terus tumbuh dan berkembang. Iman. Allah berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Ya Allah Jalla Jalaluhu yang menurunkan sakinah, ketentraman, kedamaian di mana? Fi qulubil mu'minin, di hatinya siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi yang bisa dapat kebahagiaan orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan bahagia. Orang yang imannya bercampur dengan kesyirikan tidak akan bahagia. Dan amal soleh, kita akan bicara ini. Tadi saya sebutkan maksudnya ada orang-orang yang merasa kaya raya, berhasil, sukses, tapi ternyata akhir dari hidup dia bunuh diri. Ada seorang penulis terkenal dari Amerika Serikat namanya Dale Carnegie. Ya, Dale Carnegie. Dia yang mengarang buku-buku tentang kebahagiaan lah. Dia mengarang buku masa petunjuk hidup tentram dan bahagia. Kemudian rahasia menjadi populer dan percaya diri, bagaimana mencari kawan, menjalin hubungan yang banyak buku dia. Tapi ternyata dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena tidak ada iman, gak bakal bahagia. Syarat pertama iman itu pohon kebahagiaan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bercerita tentang janji akan memberikan hidup yang berbahagia. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh, baik itu lelaki atau perempuan, sama di depan Allah yang beramal soleh, mau itu laki, mau itu perempuan, wa huwa mu'min, beramal soleh, kemudian dia beriman. Ini syaratnya, iman ini harus menemani dia. Kalau amal solehnya banyak, gak ada iman, seperti model-model orang-orang kaya di barat ya, yang dia nyumbang sana, nyumbang sini, macam-macam perbuatan baik dia, tapi dia tidak beriman, janji ini gak akan dia dapatkan. Karena Allah syaratnya wa huwa mu'minun. Apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita akan berikan kehidupan kepada orang ini, kehidupan yang bahagia, yang baik kehidupan. Selesai. Maulah punya duit hari ini, alhamdulillah. Gak punya anak, alhamdulillah, tentram hati. Kan Allah mengatakan kita akan beri kehidupan yang baik. Kehidupan yang bahagia itu di dunia. Kemudian wala nanzilannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan berikan balasan kepada dia lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Satu Allah kasih berapa? 10. Satu Allah ganti jadi 700. Itu syaratnya iman dan amal soleh. Bagaimana orang yang tidak beriman atau yang imannya bercampur dengan kesyirikan? Allah mengatakan dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu
basir. Qala kadzalika atatka ayati fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Orang kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku disebut ulama yaitu Al-Quranul Karim, ya ceramah-ceramah, tausiah itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang berpaling dan mencari petunjuk di selain kitab, di selain sunnah Rasul SAW, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia kehidupan yang sempit. Walaupun dia punya rumah yang luas, yang mewah, Allah akan beri kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan Allah himpun di hari kiamat dalam keadaan buta. Itu pahala dia di akhirat dalam keadaan buta. Dia bertanya, ya Allah, kenapa kau himpun aku dalam keadaan buta, padahal aku di dunia bisa lihat? Allah mengatakan, bukankah telah turun ayat-ayatku kepadamu dan kau lupakan itu? Maka hari ini kau pun dilupakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi syarat untuk mendapatkan kebahagiaan iman. Kalau Ustaz saya ini sudah beriman kok belum bahagia, berarti imannya masih kurang, perlu diperbaiki, amal solehnya perlu ditambah. Karena janji Allah itu pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Gak ada janji Allah yang diingkar. Bagi masalah yang sama kita, maka kita lihat lagi apakah sudah benar keimanan kita, apa amal soleh kita sudah benar, atau kita masih mengharapkan pujian dan salinan dari orang. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin. Mukmin, iman lagi, karena kebahagiaan itu syaratnya iman. Kenapa Pak Rasul takjub dengan urusan orang mukmin? Inna amrahu kullahu lahu khair. Kondisi orang mukmin ini baik, semuanya baik. Asalkan mukmin. Dunia ini isinya dua. Kalau nggak dapat rezeki, dapat apa? Dapat musibah. Nggak ada yang di tengah-tengah. Ada yang di tengah? Nggak ada. Dan di tengah dapat rezeki berarti dia nikmat dia. Walaupun nggak punya duit, tapi nggak kena musibah, dia dapat nikmat. Kata Rasulullah, dalam dua kondisi ini, yang seorang mukmin dalam hidupnya di dunia terus akan mendapati dua hal ini, orang mukmin itu baik sekali. In asabahu sarra syakar, kalau dia dapat rezeki bersyukur, fakana khairan, itu baik. Wa in asabathu dharra sabar, kalau dia kena musibah bersabar. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali itu karena izin Allah. Dia tahu orang mukmin ini Allah sudah yang menentukan ini. Ketika dia bersabar, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah, dia tahu ini dari Allah, ini musibah dari Allah, ya ikhwan, Allah akan beri hidayah di hatinya, tentram hatinya, bahagia walaupun kena musibah. Roh muslim hari ini. Itulah perbincangan kita tentang kebahagiaan. Ada beberapa kiat yang disebutkan oleh para ulama agar ya kita lebih bahagia lagi, diperincikan oleh mereka, tapi intinya semuanya dua hal tadi, apa? Iman dan amal soleh. Kalau kita belum bahagia berarti amal soleh kita belum benar. Yang sama istrinya masih sering ribut di rumahnya, ya berarti mungkin amal solehnya belum benar. Terus kita cari sebab-sebab itu dan perlu kita suudzon. Kita ini perlu suudzon kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Tapi suudzon kepada Allah Jalla Jalla. Kita lihat selalu ya Allah. Dan itu orang mukmin. Perbedaan orang munafik dengan orang mukmin. Kalau orang munafik itu merasa aman. Jama'a bainal amni wal isa'ah, kata Hasan al-Basri. Orang munafik itu mengumpulkan dua. Sudah amalnya sedikit tapi merasa aman. Jarang beramal saleh merasa aman dia.
pengajian aku selalu datang. Padahal dia banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan, tapi dia merasa aman. Orang mukmin jama'a baina ihsan wa makhafah. Dia mengumpulkan antara dia berbuat baik dan rasa takut Allah yang tidak diterima amalku ini Allah. Terus kita. Dan kita lihat sahabat-sahabat Nabi, bagaimana Umar bin Khattab tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, dia mendatangi siapa? Mendatangi Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini sahabat Nabi yang menyimpan rahasia-rahasia Nabi. Nama-nama orang munafik itu Nabi sebutkan cuma sama Hudzaifah. Umar datang kepada Hudzaifah mengatakan, Rasulullah, hal zakarani minkum? Rasulullah menyebutkan aku. Bayangkan, Umar takut dengan kemunafikan. Itu Umar, bagaimana dengan kita? Ya, di antara kiat-kiat supaya kita bahagia, yang untuk mencapai kebahagiaan itu lebih terperinci lagi. Yang pertama, kullu nafsin bima kasabat rahim. Jadi kita ini punya tanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Jadi kalau mau cari kebahagiaan, ya kita yang harus mencarinya. Kita yang bertanggung jawab untuk mencari kebahagiaan itu. Jangan nunggu orang lain mencarikan buat kita. Memang ada orang-orang tua yang ingin anaknya bahagia, dia carikan kebahagiaan untuk anaknya. Tapi anak itu tidak bahagia, karena kita yang harus mencari kebahagiaan itu semua. Yang kedua, bergurulah kepada masa lalu. Rasulullah mengatakan, la yudawul mu'min min juhil wahidin maratain. Masa lalu itu jangan ditangisi lah kalau sudah terjadi. Katakan qadarullah wa masyaallah, dia sudah itu sudah ketentuan Allah. Tapi perlu diingat kita harus berguru. Rasulullah mengatakan orang mukmin itu tidak bisa ngaji 2 kali dari satu lubang. Kita udah tahu kalau jalan ke situ terprosok, besok jalan dari situ lagi. Maka dia tidak masuk dari hadis ini, karena mukmin itu cukup sekali dia berbuat salah, besoknya dia tidak akan mengulangi. Kemudian semangat untuk yang hari ini. Apa pekerjaan kita hari ini? Aktivitas yang kita lakukan. Kita sebagai seorang mukmin ya sudah, kita punya kewajiban-kewajiban yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Jangan menghayal tentang masa depan. Kesian ada orang-orang yang hidupnya sengsara gara-gara selalu menghayal masa depan. Nanti kalau aku punya mobil, Masya Allah, aku mau beli Avanza kayaknya. Avanza yang warna biru. Padahal dia sama ibunya disuruh ngepel rumah. Ini kerjaan rumahnya nggak selesai. Dia menghayal masa depan yang belum tentu terjadi. Tapi untuk masa depan optimis, husnullah, insya Allah apapun yang terjadi, insya Allah itu terbaik buat aku. Yang seperti ini, insya Allah akan bahagia. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Orang itu kalau lagi susah, ingat, oh pasti ada kemudahan. Karena Allah sudah janji 2 kali Allah sebutkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah ingatkan kita. Kalau lagi susah, ingat pasti ada kemudahan. Itu sudah pasti. Orang kalau memandang ke situ, tenang, tenang ya Allah, susah sekarang, ya akan kenapa Allah banyak ya. Alhamdulillah, insya Allah Allah akan kasih kemudahan kepada kita. Kemudian jangan marah. Ketika ada sahabat datang ke Rasulullah, apa wasiatnya? La taghdab. Jangan marah. Orang kalau lagi marah suruh bercermin dia, atau difoto. Tunjukin ini orang bahagia nggak dia? Nggak bahagia, lihat wajahnya seperti itu, nggak bahagia. Maka Rasul kasih nasihat, lah taghdab, jangan marah. Usahakan bisa menahan diri. Maafkan kalau orang berbuat salah, maafkan dia. Dan yang jadi masalah, ada orang yang tiap hari marah sama pembantu. Tiap hari marah sama pembantu. Bahagia nggak kira-kira orang itu? Ya, maka maafkanlah pembantu kita, orang-orang yang bisa dimaafkan, maafkan. Karena Allah perintahkan kepada kita untuk memaafkan. Kemudian yang berapa? Yang ke-6, jangan hasud. Hasud ini tempatnya di hati.
merusak pohon keimanan hasud. Orang yang hasud kesian hidupnya. Ya, tetangganya baru beli mobil, demam dia. Suami pulang, "Dik, kenapa Dik?" Tetangga beli mobil Pak." Kenapa? Kok bisa demam dia? Ya gara-gara di hatinya ada rasa hasud itu. Pak, itu kayaknya dapat teori dia Pak ya. Ya, jangan hasud. Karena orang yang hasud gak akan bahagia. Coba diobatin hasud dia. Alhamdulillah Pak, tetangga tadi baru beli mobil, insya Allah kita bisa numpang sama dia. Bahagia. Iya, karena tetangga beli mobil siapa yang bahagia? Ya itu bahagia. Tapi kalau hasud, makanya orang yang hasud itu tidak masuk surga. Allah mengatakan sebelum orang-orang masuk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah cabut dari hati-hati yang mau masuk surga itu rasa hasud itu. Baru mereka masuk surga. Karena kalau mereka masuk surga hasudnya masih ada, ya nggak bahagia, nggak bakal bahagia. Yang itu kok kayaknya rumahnya lebih bagus dari rumah, nggak bakal bahagia. Maka Allah cabut itu. Kalau saya Ibnu Jauzi atau ulama yang lain mengatakan hasud itu bagaikan pohon yang menancap di hati kita, nggak bisa dicabut kecuali Allah yang mencabutnya nanti. Tapi bisa dipotong pohon itu. Pohon itu potong. Nanti dia tumbuh lagi kan? Potong lagi. Jangan disirami. Kalau disirami terus gitu ya, wah tambah jadi pohon itu. Hidup kita akan terus sengsara. Kemudian juga selanjutnya jangan melihat ke atas. Ya Rasulullah subhanallah ya, wasiat-wasiat Rasul ini benar-benar mengatakan kita supaya kita bahagia. Orang yang melihat ke atas itu kesandung biasanya. Jangan melihat ke atas terus jeblok. Rasulullah mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Kalau kau lihat ke bawah, tenteram hidupnya. Melihat pakai motor sebelahnya BMW. Kapan aku punya BMW ini? Coba dia naik motor, lihat sebelahnya jalan kaki. Alhamdulillah aku masih naik motor ya. Alhamdulillah, syukur terus dia. Kalau kita lagi sehat sekali-kali lihat ya, sunnah-sunnah Rasul itu dianjurkan kita kunjungi orang yang sakit supaya kita tahu dengan iman Allah. Kita lihat ya Allah, kaki orang itu tabrakan putus. Alhamdulillah aku masih punya kaki. Ada seorang alim ulama di Baghdad kalau nggak salah, dia ngomong, aku pernah merasa sengsara ketika kehilangan sandal. Pulang aku nggak pakai sandal, jalan kaki itu nggak pakai sandal. Akhirnya aku masuk ke sebuah masjid dan di situ aku melihat seorang yang lagi sholat atau duduk di masjid nggak punya dua kaki. Lalu aku bersyukur sama Allah. Itu kita ini kalau melihat ke atas nggak bakal bersyukur. Lihat ke bawah masih banyak yang di bawah ini. Kita akan mengatakan alhamdulillah, hati kita tentram dan kita akan bahagia. Kemudian berbagilah. Kalau tadi yang mengatakan orang yang berbagi itu masya Allah. Kita ini punya sifat kibir. Ada nggak punya sifat kibir di sini? Allah mengatakan waman yuqashuha nafsi. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kepikiran dirinya, berarti kita punya sifat kibir. Ada orang yang dijaga, faulaika humul muflihun. Orang yang dijaga dari kepikiran itu. Allah menceritakan tentang sahabat-sahabat Al-Ansar yang mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walaupun dia susah hidupnya butuh, tapi dia mengutamakan orang lain. Ini orangnya akan bahagia. Dan ingat, nggak harus kaya orang bersedekah itu. Kita ini kadang-kadang Ustaz, saya ini gimana? Masih mahasiswa, belum bisa sedekah. Oh, setiap dapat kiriman, alhamdulillah ini 50.000 buat masjid. Alhamdulillah.
Kita dapat rezeki umpamanya sehari 10.000, ya Allah, yang 1.000 aku sedekahkan. Bisa. Rasulullah SAW itu bukan orang kaya, tapi sahabat mengatakan karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasul adalah orang yang paling dermawan, paling mulia. Pakaian yang dia pakai diminta dia berikan. Padahal tidak ada lagi pakaian yang seperti itu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kemudian banyak pikir ya. Karena Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau kepingin hatinya tentram zikir. Lagi ada masalah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, terus subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tentram hati. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa saya sampaikan masih banyak lagi yang lainnya, cuma karena waktu yang sudah lewat. Saya tadi kasih waktu sampai jam 9 kurang seperempat. Sekarang kalau 5 menit, minta maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bermanfaat dan apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya akan bebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan puncak kebahagiaan itu kalau kita masuk surga. Insyaallah. Masallallahu alaihi. Ada pertanyaan? Insyaallah lah ada lah. Kayaknya ini sana dulu. Silakan. Kenapa ada kita merasa takut membandingkan peraturan pengertian takut di situ bagaimana? Iya. Kalau ada takut ya juga takut itu. Ya. Pengertian takut itu bagaimana? Nah, ya, ibadah itu kan harus cinta, roja, dan khauf. Itu yang dikatakan ibadah. Jadi amal soleh itu dulunya. Dia takut itu, takut kepada siapa? Kepada Allah Jalla Jalla. Yang meletakkan kebahagiaan itu adalah Allah Jalla Jalla. Oleh karena itu ketika orang-orang itu yang beriman, benar-benar mereka beriman kepada Allah dan istiqamah, tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ketakutan yang selama ini dia takut sama Allah, nanti ketika dia mau meninggal Allah sempurnakan itu, Allah hilangkan rasa takut dia karena dia takut masuk neraka dan dia takut amalnya tidak diterima. Maka tetap pada hakikatnya dia bahagia, dia tentram, dan ibadah itu, amilah solehan itu memang harus ada rasa takut tadi, tapi itu tidak mengganggu kebahagiaan dia. Seperti itu. Kekhawatiran saja. Iya, kekhawatiran bukan dalam urusan dunia ya, takut yang dalam urusan dunia ini yang tadi kita katakan. Takut miskin ya, takut gak bisa makan, takut dirampok, takut seperti ini. Jadi takut urusan duniawi, bukan takut yang sifatnya berkaitan dengan iman dan ibadah itu sendiri. Jadi khawatir kita tidak melakukan Betul. tidak melakukan Dengan tepat, dia takut syaratnya belum kurang. merusak ketentraman hati tadi. Iya. Nah, mungkin seperti itu. Allah Ta'ala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan kebahagiaan itu ada dua. Tapi bukan juga tadi ada jiwa dan ruh. Mohon dijelaskan jiwa dan ruh apa? Wah, ini masalah yang rumit sekali. Ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Jadi urusan ruh ini yang Allah kirimkan kepada Adam alaihissalam.
Kalau mengatakan ketika roh itu ditiupkan maka akan terjadi namanya jiwa. Iya, jiwa di dalam tubuh kita. Dan hati itu termasuk yang ya ada hubungannya dengan jiwa dan ruh. Yang hubungannya bagaimana disebutkan para ulama itu masalah kadang-kadang terus terang saya membaca masalah itu nggak paham. Karena memang masalah-masalah yang rumit. Kemudian ketika orang itu tidur, ruhnya ada, jiwanya nggak ada. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Hina wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha ajala wa yursil ukhra. Jadi orang ketika tidur itu ruhnya ada, jiwanya nggak ada. Gimana? Iya, dalam artian kita lihat ada nafasnya. Berarti ruhnya ada. Soalnya kalau ruhnya keluar mati, tapi jiwanya lagi pergi. Allah, maka coba tanya sama syekh-syekh yang lainnya. Saya nggak bisa jawab. Mulai balik. Allah, Ustaz yang bisa sampaikan kayaknya yang terakhir yang ketiga ini silakan. Ustaz, ada pendapat yang menyebutkan kalau kita itu harus menyeimbangkan antara kehidupan akhirat dan dunia. Seperti juga kita harus menyeimbangkan antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Itu mohon penjelasan dari pendapat yang semacam itu. Nah, iya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu kebun akhirat. Kita kalau mau ke akhirat harus lewat dunia. Maka kita harus bawa bekal dari dunia. Tadi ayat yang saya sebutkan, Allah mengatakan wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Kamu carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepadamu. Carilah akhirat. Maka kita harus cari di dunia ini ya rezeki, nikmat, macam-macam. Tapi untuk apa? Untuk akhirat sebenarnya, bukan untuk di dunia. Karena kalau kita